Hari Minggu pagi selalu menjadi hari yang paling dinanti oleh jemaat gereja itu. Bukan hanya karena ibadah yang hikmat, tetapi karena sosok yang berdiri di atas mimbar, Hannah. Hannah dikenal sebagai pendeta perempuan yang cerdas, berwibawa, dan memiliki cara berbicara yang menenangkan. Setiap kalimat yang keluar dari bibirnya tersusun rapi, mengalir dengan logis namun tetap menyentuh hati. Ia bukan hanya membaca teks suci, ia menghidupkannya dalam penjelasan yang mudah dipahami. Di usia yang masih tergolong matang dan produktif, Hannah telah mencapai banyak hal. Ia menyelesaikan pendidikan teologi dengan predikat terbaik. Ia menulis beberapa artikel tentang kepemimpinan perempuan dalam pelayanan gereja. Namanya sering diundang dalam seminar-seminar nasional. Bagi banyak perempuan muda di jemaatnya, Hannah adalah simbol keberanian. Ia berdiri tegak di tengah dunia yang seringkali mempertanyakan kepemimpinan perempuan. Namun Hannah tidak pernah terlihat goyah. Ia berbicara dengan keyakinan. Ia berjalan dengan mantap. Pagi itu, gereja dipenuhi jemaat. Anak-anak duduk rapi di bangku depan bersama orang tua mereka. Kaum lansia tersenyum hangat setiap kali Hannah melangkah menuju mimbar. "Selamat pagi," sapanya lembut. Suasana menjadi hening. Ia membuka khotbah dengan kisah tentang martabat manusia, tentang bagaimana manusia diciptakan dengan kehormatan dan akal budi, tentang pentingnya berdiri tegak dalam iman dan kehidupan. Kalimat-kalimatnya kuat. Jemaat mengangguk setuju. Hannah selalu percaya bahwa iman harus berjalan berdampingan dengan logika. Ia tidak suka perdebatan emosional. Ia lebih menyukai diskusi berbasis pemikiran. Karena itulah, ia sering diundang dalam forum lintas agama. Ia dikenal kritis dan tegas, tetapi tetap sopan. Baginya, dialog adalah sarana untuk saling memahami, sekaligus memperkuat keyakinan masing-masing. Beberapa minggu setelah khotbah itu, Hannah mendapat undangan untuk menjadi pembicara dalam forum terbuka bertema, ibadah dan martabat manusia. Acara itu dihadiri tokoh-tokoh agama dari berbagai latar belakang, mahasiswa, akademisi, serta media. Aula besar tempat acara berlangsung dipenuhi ratusan orang. Lampu sorot menyinari panggung. Kamera-kamera media sudah siap merekam. Hannah duduk dengan tenang di kursi pembicara. Ketika namanya disebut, ia melangkah maju dengan percaya diri. Ia memulai dengan pemaparan tentang makna ibadah sebagai bentuk relasi antara manusia dan Tuhan. Ia menekankan bahwa ibadah seharusnya mengangkat martabat manusia, bukan merendahkannya. Suasana diskusi berjalan hangat. Hingga akhirnya sesi tanya jawab dimulai. Seorang peserta mengangkat tangan. "Ibu Hannah, bagaimana pandangan Anda tentang praktik sujud dalam Islam yang dianggap sebagai bentuk ketundukan total kepada Tuhan?" Ruangan mendadak senyap. Hannah tersenyum tipis. Ia sudah sering mendengar pertanyaan seperti itu. "Terima kasih atas pertanyaannya," ujarnya dengan suara stabil. "Saya menghargai setiap keyakinan. Namun secara pribadi, saya memandang bahwa manusia diciptakan dengan martabat yang tinggi. Ketika seseorang bersujud hingga menyentuhkan dahi ke tanah, saya melihatnya sebagai simbol perendahan diri yang sangat ekstrim." Beberapa orang terlihat terkejut, namun sebagian lainnya mulai bertepuk tangan pelan. Hannah melanjutkan, "Menurut saya, Tuhan tentu menginginkan manusia berdiri tegak sebagai ciptaannya yang mulia. Ibadah tidak seharusnya menghilangkan simbol kehormatan itu." Belum selesai sampai di situ, seorang peserta lain bertanya tentang adzan. Hannah menjawab dengan nada yang sama tenangnya, "Adzan memang panggilan ibadah bagi umat Islam. Tetapi di ruang publik yang majemuk, suara lantang 5 kali sehari bisa dirasakan sebagian orang sebagai gangguan terhadap ketenangan." Kali ini tepuk tangan terdengar lebih jelas. Beberapa peserta mengangguk mendukung. Namun di sisi lain ruangan,
Beberapa wajah terlihat tidak nyaman. Hana tidak merasa menyerang. Ia merasa hanya menyampaikan pandangan teologis dan sosialnya. Namun ia tidak menyadari bahwa pernyataannya direkam dan dipotong menjadi video singkat yang kemudian menyebar cepat di media sosial. Dalam hitungan jam, namanya menjadi trending. Potongan ucapannya dibagikan ribuan kali. Ada yang menulis, "Pendeta Hana berani menyuarakan kebenaran." Ada pula yang mengecam, tidak menghargai keyakinan agama lain. Ponsel Hana dipenuhi notifikasi. Pesan dukungan berdatangan dari jemaat dan kolega. "Kami bangga dengan ibu," tulis salah satu pesan. "Teruslah bersuara," tulis yang lain. Hari Minggu berikutnya, gereja terasa lebih ramai dari biasanya. Banyak jemaat yang datang karena ingin melihat langsung sosok yang sedang ramai dibicarakan. Saat Hana naik ke mimbar, tepuk tangan terdengar panjang. Ia tersenyum, meski dalam hatinya ada perasaan aneh yang belum sempat ia pahami. Dalam khotbahnya, ia berbicara tentang keberanian menyampaikan keyakinan. Ia menekankan pentingnya berdiri teguh dalam iman masing-masing. Jemaat mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah ibadah selesai, beberapa orang mengerubunginya. "Ibu Hana, kami bangga sekali. Kami merasa terwakili." Ia mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Wajahnya tetap tenang dan ramah. Namun ketika malam tiba, dan semua kesibukan hari itu selesai, suasana berubah. Rumah Hana sunyi. Tidak ada lagi suara tepuk tangan. Tidak ada lagi sorot kamera. Ia duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu temaram. Ponselnya masih menyala, tetapi ia memilih meletakkannya di atas meja tanpa membukanya. Ia bersandar di sofa dan menarik napas panjang. Anehnya, bukan rasa bangga yang memenuhi dadanya, melainkan kekosongan. Ia mencoba berdoa seperti biasanya. Kata-kata doa keluar dari bibirnya, tetapi terasa seperti gema yang memantul di dinding tanpa makna. Ia berhenti di tengah kalimat. Keheningan menyelimuti ruangan. Hana menatap langit-langit rumahnya. Pikirannya kembali pada momen di forum itu. Kalimat-kalimat yang ia ucapkan terdengar kembali di telinganya sendiri. Tuhan tentu ingin manusia berdiri tegak. Benarkah ia memahami sepenuhnya makna ketundukan? Benarkah martabat manusia hanya diukur dari posisi tubuhnya? Pertanyaan itu muncul tiba-tiba, membuat dadanya terasa sesak. Ia segera menepisnya. "Aku hanya menyampaikan pandangan teologis," bisiknya. Namun semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin terasa ada sesuatu yang mengusik hatinya. Hana berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar, malam begitu tenang. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya redup. Tidak ada suara selain angin yang berhembus pelan. Tiba-tiba air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia tidak tahu mengapa. Bukankah ia telah melakukan hal yang benar menurut keyakinannya? Bukankah ia mendapat dukungan? Namun di balik semua itu, ada ruang kosong dalam hatinya yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah ada bagian dari dirinya yang belum sepenuhnya yakin. Ia duduk kembali, menundukkan kepala. "Tuhan," ucapnya lirih, "jika aku benar, teguhkanlah. Jika ada yang belum kupahami, ajarkanlah." Doa itu sederhana, jujur, tanpa retorika. Untuk pertama kalinya, Hana merasa kecil di hadapan pertanyaan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa keberanian berbicara di hadapan banyak orang jauh lebih mudah daripada menghadapi keheningan dalam hati sendiri. Malam itu, tidak ada jawaban yang datang. Namun ada satu hal yang mulai tumbuh, kesadaran bahwa dirinya belum selesai mencari. Dan tanpa ia ketahui, ruang kosong yang ia rasakan malam itu bukanlah kelemahan. Ia adalah awal dari perjalanan panjang yang kelak akan mengubah hidup Hana selamanya. Hana diundang menjadi pembicara dalam sebuah seminar antaragama di luar kota. Tema yang diangkat masih seputar dialog dan toleransi, bidang yang sudah sangat ia kuasai. Ia berangkat dengan perasaan mantap, membawa bahan presentasi yang telah ia susun rapi. Langit pagi terlihat mendung,
tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Sopir yang mengantarnya berkata bahwa musim hujan memang sedang tidak menentu. Di tengah perjalanan, hujan mulai turun. Awalnya hanya gerimis, lalu berubah menjadi deras. Dalam hitungan menit, jalanan dipenuhi genangan. Kendaraan melambat. Beberapa motor menepi. Hana melihat keluar jendela mobil. Air hujan mengalir deras seperti tirai yang menutup pandangan. Hatinya entah mengapa ikut terasa sendu. Tak lama kemudian, kendaraan di depannya berhenti total. Kemacetan panjang tak terhindarkan. Sopir turun untuk mencari tahu keadaan. Beberapa menit kemudian ia kembali dengan wajah cemas. "Bu Hana, di depan banjir cukup tinggi. Mobil tidak bisa lewat. Mungkin kita harus menunggu air surut." Hana menghela napas. Waktu seminar semakin dekat. Hujan semakin deras. Air mulai merambat ke sisi jalan. Sopir menyarankan untuk berteduh sementara di bangunan terdekat. Tak jauh dari tempat mereka berhenti, berdiri sebuah masjid sederhana dengan pelataran cukup luas. Hana terdiam sejenak. Masih ada rasa canggung yang muncul di dadanya. Namun hujan tak memberi pilihan lain. Daripada terjebak di mobil yang perlahan dikelilingi genangan air, ia akhirnya setuju untuk turun dan berteduh. Ia melangkah cepat menyusuri pelataran masjid, menahan cipratan air hujan yang mengenai sepatunya. Seorang lelaki parubaya yang tampaknya pengurus masjid melihatnya dan segera mempersilakan masuk dengan ramah. "Silakan, Bu. Berteduh saja dulu. Hujannya deras sekali," katanya hangat. Hana mengangguk singkat. Ia melepas sepatu dengan sedikit ragu, lalu masuk ke dalam ruangan utama masjid. Lantainya bersih, berlapis karpet hijau yang tertata rapi. Ia memilih duduk di sudut ruangan, menjaga jarak, merasa seperti tamu asing di tempat yang bukan miliknya. Beberapa orang juga berteduh di sana. Ada ibu-ibu yang memeluk anaknya, ada pemuda yang sibuk memeriksa ponsel, ada lelaki tua yang duduk tenang sambil memegang tasbih. Hana memandang sekeliling dengan perasaan campur aduk. Ia mencoba bersikap biasa saja, tetapi di dalam hatinya ada kegugupan yang sulit dijelaskan. Hujan di luar masih mengguyur deras. Tak lama kemudian, seorang pria berdiri dan menuju ke bagian depan masjid. Hana tidak begitu memperhatikannya sampai suara itu terdengar. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Suara adzan menggema memenuhi ruangan. Tubuh Hana refleks menegang. Suara yang selama ini ia kritik. Suara yang pernah ia sebut mengganggu ketenangan. Namun di ruang tertutup itu, di tengah hujan yang deras, suara itu terdengar berbeda. Tidak ada pengeras suara besar. Tidak ada gema yang memekakan. Hanya lantunan suara manusia yang tulus, mengalun pelan namun jelas. "Allahu Akbar." Nada itu mengalir lembut, naik turun dengan irama yang teratur. Tidak terburu-buru, tidak berteriak. Hana menundukkan kepala tanpa sadar. Ada sesuatu dalam getaran suara itu yang menyentuh bagian terdalam hatinya. Ia mencoba bersikap rasional. Ini hanya sugesti, pikirnya. Hujan, suasana sendu, ruangan hening, semuanya membuat suasana terasa emosional. Namun ketika kalimat demi kalimat adzan dilantunkan, dadanya terasa semakin sesak. Bukan sesak karena marah, tetapi seperti ada pintu lama yang diketuk perlahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak mendengar adzan sebagai suara luar. Ia mendengarnya sebagai panggilan yang tenang. Panggilan kepada Tuhan. Hujan masih turun, tetapi kini terasa seperti latar belakang yang mengiringi suara itu. Ketika adzan selesai, suasana masjid menjadi lebih hikmat. Orang-orang mulai berdiri, merapikan saf. Mereka berdiri sejajar, bahu hampir bersentuhan, tanpa memandang status atau penampilan. Hana memperhatikan dengan saksama. Tidak ada perbedaan mencolok. Lelaki tua berdiri di samping pemuda. Pakaian mereka sederhana. Tidak ada simbol kekuasaan. Tidak ada kursi khusus. Semua berdiri sama. Imam mengangkat tangan,
dan salat dimulai. Hana menahan napas. Ia melihat gerakan rukuk, membungkuk dengan tenang. Lalu sujud. Dahi menyentuh lantai. Gerakan yang pernah ia sebut sebagai perendahan diri yang ekstrim. Namun kali ini, dari sudut tempat ia duduk, ia melihatnya dengan cara berbeda. Tidak ada wajah terpaksa. Tidak ada gerakan kasar. Semua dilakukan dengan ketenangan yang dalam. Seolah-olah mereka benar-benar sedang berbicara kepada Tuhan. Hana memerhatikan lebih dalam. Saat mereka sujud, ruangan terasa sangat sunyi. Bahkan suara hujan seperti menjauh. Ada keheningan yang kuat, tetapi bukan kosong. Keheningan yang penuh makna. Tiba-tiba pikirannya teringat pada ucapannya sendiri di forum beberapa waktu lalu. Manusia diciptakan untuk berdiri tegak. Benarkah berdiri tegak selalu berarti mulia? Apakah mungkin justru dalam kerendahan hati, manusia menemukan kemuliaannya? Pertanyaan itu muncul begitu saja, tanpa ia undang. Hana merasakan matanya mulai basah. Ia terkejut dengan dirinya sendiri. Mengapa ia begitu tersentuh hanya karena menyaksikan ibadah orang lain? Ia mencoba mengalihkan pandangan, tetapi gerakan sujud berikutnya kembali menarik perhatiannya. Saat itu ia menyadari sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dalam sujud, tidak ada kesombongan. Tubuh direndahkan, tetapi hati seakan ditinggikan. Orang-orang itu tidak tampak kehilangan martabat. Justru ada ketenangan yang memancar dari wajah mereka ketika bangkit dari sujud. Hana memegang dadanya perlahan. Mengapa hatinya bergetar? Salat berjamaah itu berlangsung tidak lama. Setelah selesai, sebagian orang berdoa dengan tangan terangkat, sebagian lainnya duduk tenang. Seorang anak kecil berlari kecil menghampiri ayahnya, lalu duduk di sampingnya. Sang ayah tersenyum lembut. Hana menatap pemandangan itu dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia teringat dirinya sendiri, berdiri di mimbar, berbicara tentang martabat manusia, mendapat tepuk tangan, mendapat pengakuan. Namun di ruangan sederhana itu, tanpa sorot lampu dan tanpa kamera, ia menyaksikan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar argumen. Ia menyaksikan ketundukan yang damai. Hujan perlahan mulai reda. Sopirnya masuk ke dalam masjid dan memberitahu bahwa air mulai surut. Mereka bisa melanjutkan perjalanan sebentar lagi. Hana mengangguk, tetapi ia belum beranjak. Matanya kembali tertuju pada tempat imam tadi berdiri. Suara adzan masih terngiang di telinganya. Ia teringat bagaimana dulu ia menyebutnya mengganggu. Kini, suara itu justru terasa seperti melodi yang menenangkan. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah saf yang tadi dipenuhi jamaah. Dalam hati kecilnya, sebuah pertanyaan tumbuh perlahan. Apakah mungkin selama ini aku hanya melihat dari jauh, tanpa pernah benar-benar memahami? Ia tidak menemukan jawaban saat itu. Namun ia tahu satu hal. Hari itu, di tengah hujan deras dan pelataran masjid yang tak pernah ia rencanakan untuk singgahi, hatinya disentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika semata. Dan untuk pertama kalinya sejak ia berani mengkritik sujud dan adzan di depan banyak orang, Hana mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri, bukan dengan amarah, tetapi dengan kerendahan hati yang baru ia rasakan. Sejak hari hujan itu, hati Hana tidak lagi sama. Ia kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Jadwal pelayanan padat, konseling jemaat, rapat gereja, persiapan khotbah minggu, dan undangan diskusi yang terus berdatangan. Secara lahiriah, tidak ada yang berubah. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang terus bergerak. Setiap kali suasana hening, ingatannya kembali pada masjid kecil itu, pada suara adzan yang mengalun lembut, pada pemandangan orang-orang bersujud dengan tenang. Ia mencoba menepisnya. Itu hanya pengalaman emosional sesaat, katanya pada diri sendiri. Hujan, suasana, sugesti. Tetapi semakin ia mengabaikannya, semakin kuat bayangan itu datang. Suatu malam, ketika ia sedang menyiapkan bahan khotbah tentang martabat manusia, pikirannya tiba-tiba berhenti pada satu kalimat yang pernah ia ucapkan di forum.
Tuhan tentu ingin manusia berdiri tegak. Tangannya terdiam di atas meja. Benarkah kemuliaan selalu identik dengan berdiri? Mengapa wajah-wajah yang ia lihat saat sujud itu justru tampak begitu damai? Hana menggeleng pelan, mencoba fokus kembali pada tulisannya. Namun pikirannya tidak mau patuh. Hari-hari berikutnya, ia semakin menyibukkan diri. Ia memperpanjang jam kerja di gereja, menerima lebih banyak jadwal pelayanan, bahkan mengiyakan undangan diskusi tambahan. Ia berharap kesibukan bisa mengusir pertanyaan-pertanyaan yang mulai tumbuh. Namun di sela-sela kesibukan itu, gema adzan terus terngiang dalam benaknya. Allahu Akbar. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menggetarkan. Suatu sore, setelah menyelesaikan sesi konseling, Hana memutuskan pulang lebih awal. Ia merasa lelah, bukan hanya fisik, tetapi batin. Di perjalanan, mobilnya melewati sebuah toko buku besar. Tanpa benar-benar ia rencanakan, ia meminta sopir berhenti. "Ada yang ingin saya beli sebentar," katanya singkat. Ia masuk ke toko buku dengan langkah ragu. Jantungnya berdetak lebih cepat ketika ia berjalan menuju rak agama. Tangannya berhenti di deretan kitab suci berbagai agama. Ia menatap beberapa saat, lalu perlahan mengambil sebuah Al-Quran terjemahan. Ia memegangnya dengan hati-hati. Ada rasa canggung, ada rasa takut jika ada yang mengenalinya. Namun rasa penasaran lebih kuat. Ia membawa buku itu ke kasir tanpa banyak bicara. Setelah membayar, ia memasukkannya ke dalam tas besar yang biasa ia bawa. Di rumah malam itu, Hana duduk di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup. Rumah sunyi. Ia mengeluarkan Al-Quran itu dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Untuk beberapa menit, ia hanya menatap sampulnya. "Aku hanya ingin memahami," bisiknya. Ia membukanya perlahan. Awalnya, ia membaca dengan sikap seorang akademisi, mencari struktur bahasa, konteks sejarah, kemungkinan kontradiksi. Ia menandai beberapa ayat, mencoba menganalisisnya dengan pendekatan teologi yang selama ini ia kuasai. Namun semakin ia membaca, semakin sulit baginya untuk bersikap sepenuhnya objektif. Ada ayat-ayat yang berbicara tentang ketundukan kepada Tuhan sebagai bentuk kemuliaan, tentang manusia yang lemah di hadapan Sang Pencipta, tentang doa yang bisa dipanjatkan langsung tanpa perantara. Ia berhenti pada satu ayat yang berbicara tentang Tuhan yang lebih dekat dari urat leher. Dadanya terasa hangat, kedekatan langsung, tanpa struktur jabatan, tanpa simbol kepemimpinan, hanya hamba dan Tuhannya. Hana menutup mata sejenak. Selama ini ia terbiasa memimpin doa. Jemaat memandangnya sebagai pembimbing rohani. Ia berdiri di depan, mengarahkan. Namun ayat itu seolah berbicara langsung kepadanya, bahwa hubungan dengan Tuhan bersifat pribadi, sangat dekat, sangat intim. Ia menelan ludah. Ini hanya teks. Ia mencoba meyakinkan dirinya. Namun teks itu terasa hidup. Malam itu ia membaca lebih lama dari yang ia rencanakan. Bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memahami konteks yang selama ini ia nilai dari luar. Hari-hari berikutnya, ia kembali membaca secara diam-diam. Setiap selesai pelayanan, setiap malam sebelum tidur, ia tidak memberitahu siapapun. Pergulatan batinnya semakin dalam. Di satu sisi, logikanya mencoba bertahan. Ia telah belajar teologi bertahun-tahun. Ia telah mengajarkan banyak orang. Reputasinya, posisinya, identitasnya, semua terikat pada keyakinan yang selama ini ia pegang. Di sisi lain, suara hatinya semakin lembut tetapi jelas. Ada ketenangan yang ia rasakan setiap kali membaca ayat tentang keikhlasan dan ketundukan. Seolah-olah ayat-ayat itu menjawab ruang kosong yang ia rasakan sejak malam setelah forum itu. Suatu malam, ia membaca ayat tentang orang-orang yang bersujud dengan penuh keikhlasan. Tanpa sadar, air matanya menetes. Ia teringat kembali pada masjid kecil itu, pada punggung-punggung yang membungkuk, pada dahi yang menyentuh lantai.
Apakah mungkin sujud bukan tentang merendahkan martabat, tetapi tentang mengakui keterbatasan? Apakah mungkin manusia justru menemukan keagungan ketika ia menyadari bahwa ia bukan pusat segalanya? Hana menutup buku itu dan menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kenapa ini terasa begitu menyentuh? Bisiknya. Ia merasa bersalah. Bersalah karena hatinya tersentuh oleh sesuatu yang selama ini ia kritik. Bersalah karena ia mulai mempertanyakan argumennya sendiri. Namun di balik rasa bersalah itu, ada kejujuran yang tumbuh. Ia menyadari bahwa pencarian kebenaran tidak boleh dibatasi oleh rasa takut. Suatu pagi, saat memimpin rapat gereja, ia mendapati dirinya berbicara lebih lembut dari biasanya. Ketika ada pembahasan tentang perbedaan agama, ia tidak lagi bersikap tajam. Seorang kolega memperhatikannya. "Hana, kau terlihat lebih banyak diam akhir-akhir ini," katanya pelan. Hana tersenyum tipis. "Mungkin aku sedang banyak berpikir." Ia tidak berbohong. Setiap malam, pergolakan itu semakin nyata. Ia merasa seperti berdiri di dua dunia. Dunia lama yang memberinya identitas dan penghormatan, serta dunia baru yang mengetuk hatinya perlahan. Logikanya berkata, "Jangan gegabah. Jangan terpengaruh emosi." Namun hatinya berbisik, "Bukankah kau selalu mengajarkan kejujuran dalam mencari Tuhan?" Ia terdiam lama dalam doa suatu malam. "Tuhan," ucapnya lirih, "aku ingin mengenalmu dengan benar. Bukan karena tradisi, bukan karena jabatan, tetapi karena Engkau memang kebenaran." Doa itu berbeda dari doa-doa sebelumnya. Ia tidak lagi meminta pembenaran. Ia meminta petunjuk. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hana merasa bahwa pencariannya bukan lagi sekadar debat intelektual. Ia adalah perjalanan jiwa. Pergulatan antara kebiasaan lama dan keberanian untuk membuka diri. Ia belum mengambil keputusan apapun. Namun satu hal menjadi jelas. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi bisa ia bungkam. Dan mungkin, justru dalam pergulatan itulah, Hana mulai menemukan makna sejati dari ketundukan, bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai keberanian untuk merendahkan ego demi menemukan kebenaran. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, seperti embun yang jatuh tanpa suara namun membasahi seluruh permukaan daun. Hana sendiri tidak sepenuhnya menyadarinya, hingga orang lain mulai melihatnya lebih dulu. Minggu pagi itu, gereja kembali dipenuhi jemaat. Seperti biasa, Hana berdiri di mimbar dengan pakaian rapi dan wajah tenang. Namun ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya. Khotbah yang ia sampaikan hari itu tidak lagi penuh pernyataan tegas tentang siapa yang benar dan siapa yang keliru. Ia berbicara tentang kerendahan hati, tentang pentingnya manusia menyadari keterbatasannya, tentang hati yang bersedia belajar, bahkan dari hal yang sebelumnya tidak dipahami. "Kita sering merasa paling tahu tentang Tuhan," ucap Hana lembut, "padahal mungkin Tuhan lebih besar dari pemahaman kita." Beberapa jemaat saling berpandangan. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi tidak seperti gaya Hana yang biasanya lugas dan argumentatif. Ia tidak lagi menyampaikan perbandingan antar agama. Ia tidak lagi menyinggung perbedaan secara frontal. Ia berbicara lebih pelan, lebih reflektif. Seusai ibadah, beberapa jemaat mendekatinya. "Ibu Hana, khotbah hari ini terasa berbeda," ujar seorang pemuda dengan wajah heran. "Berbeda bagaimana?" Hana tersenyum. "Lebih lembut, lebih seperti perenungan daripada penegasan." Hana mengangguk kecil. "Mungkin kita memang perlu lebih banyak merenung." Ia menjawab dengan tenang, tetapi di dalam hatinya ada getaran yang tak bisa ia jelaskan. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin terasa. Dalam rapat gereja, ketika pembahasan mulai mengarah pada kritik terhadap agama lain, Hana tidak lagi menjadi orang pertama yang menyuarakan argumen tajam. Ia justru berkata, "Mari kita fokus memperbaiki diri kita sendiri dulu." Kalimat itu membuat ruangan hening. Seorang kolega yang selama ini sering berdiskusi dengannya, Markus,
Akhirnya bertanya secara langsung setelah rapat selesai. "Hana, apa yang terjadi denganmu?" Hana menatapnya tenang. "Apa maksudmu? Kau biasanya paling vokal kalau ada pembahasan soal perbedaan ajaran. Sekarang kau seperti menghindarinya." Hana menarik napas perlahan. Ia tahu pertanyaan itu akan datang cepat atau lambat. "Aku hanya merasa, mungkin kita terlalu sibuk membandingkan, tapi kurang mendalami diri sendiri," jawabnya hati-hati. Markus mengerutkan kening. "Kau tidak sedang berubah arah, kan?" Pertanyaan itu menusuk. Hana tersenyum tipis. "Aku sedang berpikir. Itu saja." Namun bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa jemaat merasa Hana tidak lagi setegas dulu. Ada yang berkata ia terlalu lunak. Ada yang menganggap ia kehilangan ketajaman. Tekanan itu perlahan mengelilinginya seperti kabut tipis yang semakin menebal. Suatu sore, dalam sebuah diskusi kecil dengan beberapa pemimpin gereja, seseorang secara terang-terangan berkata, "Kita butuh suara yang kuat, Hana. Jangan sampai sikap kita terlihat goyah." Hana menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Goyah? Apakah ia sedang goyah? Ataukah ia justru sedang jujur pada dirinya sendiri? Di dalam dadanya, pergolakan semakin kuat. Ia masih membaca Al-Quran terjemahan secara diam-diam setiap malam. Ia masih memikirkan makna sujud dan ketundukan. Namun ia belum berani membicarakannya kepada siapapun. Ia merasa seperti berdiri di dua dunia yang saling menariknya. Suatu malam, Markus kembali mengajaknya berbicara empat mata. "Hana, aku akan bertanya langsung. Bagaimana pandanganmu sekarang tentang Islam?" Pertanyaan itu membuat napasnya tertahan sejenak. Dulu, ia akan menjawab dengan lancar dan tegas. Ia akan menyampaikan argumentasi panjang tentang perbedaan teologis dan sosial. Namun kini, kata-kata itu tidak lagi terasa mudah. "Aku masih belajar memahami," jawabnya akhirnya. "Memahami?" Markus terlihat terkejut. "Sejak kapan kau merasa perlu memahami lebih jauh?" Hana menunduk sejenak, lalu menatap kembali dengan tenang. "Sejak aku menyadari bahwa mungkin aku belum benar-benar melihat dari dekat." Ruangan terasa lebih sempit. Markus menghela napas panjang. "Hana, kau tahu betapa banyak orang menggantungkan keyakinannya padamu. Jangan sampai pencarian pribadimu membuat mereka bingung." Kalimat itu menghantam hatinya. Ia tidak ingin membingungkan siapapun. Ia tidak ingin mengecewakan jemaat yang mencintainya. Namun apakah ia harus mematikan pertanyaan di dalam hatinya demi menjaga citra? Malam itu, setelah percakapan yang melelahkan, Hana pulang dengan langkah berat. Rumahnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu tanpa menyalakan televisi. Ponselnya tergeletak tanpa disentuh. Tekanan dari luar mulai terasa nyata. Beberapa pesan masuk bernada halus namun tajam. "Ibu Hana, kami harap ibu tetap tegas seperti dulu. Kami percaya ibu tidak akan terpengaruh pandangan lain." Ia membaca pesan-pesan itu dengan dada yang semakin sesak. Apakah pencarian kebenaran berarti kehilangan kepercayaan orang-orang yang selama ini ia bimbing? Ia masuk ke kamar dan duduk di lantai, bersandar pada tempat tidur. Lampu kamar hanya menyala redup. Air matanya mulai jatuh perlahan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian dalam pergulatannya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Apa yang sedang kulakukan?" bisiknya. Selama ini, ia terbiasa menjadi orang yang memberi jawaban. Kini ia justru dipenuhi pertanyaan. Ia teringat kembali pada sujud yang ia saksikan di masjid kecil itu. Pada ketenangan yang terpancar dari wajah-wajah yang menempelkan dahi ke lantai. Apakah mungkin selama ini ia terlalu sibuk mempertahankan posisi, hingga lupa merendahkan diri di hadapan Tuhan? Tangisnya pecah. Bukan tangis karena tekanan orang lain, tetapi tangis karena ia akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Ia berlutut di lantai kamarnya. "Tuhan," ucapnya dengan suara bergetar,
Selama ini aku berbicara tentang engkau dengan penuh keyakinan. Aku membela apa yang kupikir benar. Tapi jika ada yang belum kupahami, jika selama ini ada kesombongan dalam diriku, ampuni aku. Air mata mengalir deras. Aku tidak ingin mencari pembenaran. Aku ingin mencari kebenaran. Meski itu berarti aku harus melepaskan kebanggaanku. Kalimat itu keluar begitu saja. Dan dalam momen itu, Hana menyadari sesuatu yang sangat penting. Selama ini, mungkin ia terlalu fokus mempertahankan reputasi sebagai pendeta yang cerdas dan tegas. Terlalu menjaga citra sebagai pembicara yang berani. Terlalu takut terlihat ragu. Padahal pencarian sejati tidak selalu tampak kokoh di mata manusia. Kadang ia justru dimulai dari keretakan. Tangisnya perlahan mereda. Ia masih belum tahu kemana arah pencariannya akan membawanya. Ia belum mengambil keputusan besar apapun. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia mengakui dengan jujur bahwa dirinya sedang mencari. Bukan mencari kemenangan dalam debat. Bukan mencari pengakuan. Tetapi mencari Tuhan dengan hati yang lebih rendah. Dan mungkin, justru di saat dunia yang dikenalnya mulai terasa retak, Hana sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih jujur, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Sang Pencipta. Pergulatan itu akhirnya mencapai puncaknya. Selama berminggu-minggu, Hana hidup dalam dua arus yang saling bertabrakan. Di siang hari, ia tetap menjadi pendeta yang dihormati, memimpin doa, menyampaikan khotbah, menenangkan jemaat yang datang dengan berbagai masalah hidup. Ia tetap berbicara dengan tenang dan penuh wibawa. Namun di malam hari, ketika semua lampu gereja padam dan rumahnya kembali sunyi, ia berubah menjadi seorang pencari yang gelisah. Al-Quran terjemahan itu kini tak lagi ia sembunyikan terlalu dalam. Ia tetap berhati-hati, tetapi ia tak bisa lagi berpura-pura bahwa buku itu hanya sekadar bahan bacaan akademis. Setiap malam, ia membacanya bukan sebagai peneliti, melainkan sebagai jiwa yang haus. Malam itu berbeda. Hujan tidak turun. Angin pun nyaris tak terdengar. Rumahnya begitu sunyi hingga suara detak jam dinding terasa lebih keras dari biasanya. Hana duduk di ruang kerjanya dengan lampu meja menyala redup. Di hadapannya terbuka Al-Quran terjemahan pada halaman yang beberapa hari terakhir sering ia baca ulang. Tentang makna sujud. Ia membaca perlahan. Tentang manusia yang bersujud sebagai bentuk penghambaan. Tentang ketundukan yang bukan kehinaan, melainkan pengakuan atas kebesaran Tuhan. Tentang hati yang merendah agar dapat diangkat derajatnya. Tangannya gemetar saat membalik halaman. Selama ini ia berbicara tentang martabat manusia dengan penuh keyakinan. Ia menolak gagasan bahwa merendahkan tubuh adalah bagian dari kemuliaan. Namun semakin ia membaca, semakin ia menyadari bahwa yang direndahkan bukanlah martabat, melainkan ego. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi dan memejamkan mata. Bayangan di masjid kecil itu kembali muncul. Punggung-punggung yang membungkuk. Dahi yang menyentuh lantai. Keheningan yang penuh makna. Hatinya berdebar lebih cepat. Kenapa aku terus memikirkannya? Bisiknya. Ia bangkit dari kursi dan berjalan perlahan ke tengah kamar. Lantainya dingin. Ia berdiri di sana, terdiam. Pertanyaan itu akhirnya keluar dengan jujur dari dalam dirinya. Bagaimana rasanya bersujud? Ia menelan ludah. Sebagai seorang pendeta, ia terbiasa berdoa dengan berdiri atau berlutut. Ia memimpin jemaat, mengangkat tangan, menyampaikan doa dengan suara lantang. Namun sujud, menempelkan dahi ke lantai, adalah sesuatu yang dulu ia kritik. Dan malam itu, ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik argumen. Aku hanya ingin tahu, ucapnya pelan. Hana perlahan berlutut di lantai kamarnya. Jantungnya berdetak kencang, seolah-olah ia sedang melakukan sesuatu yang sangat besar dan menakutkan. Ia menundukkan tubuhnya. Tangannya menyentuh lantai lebih dulu. Kemudian, dengan ragu-ragu, ia menundukkan kepala hingga dahinya benar-benar menyentuh permukaan lantai yang dingin. Untuk beberapa detik, ia membeku. Tubuhnya gemetar. Di dalam benaknya,
Suara lama berteriak, "Ini bukan caramu. Ini bukan ibadahmu." Namun di balik suara itu, ada bisikan yang jauh lebih lembut. "Rasakan saja." Hana menarik napas dalam-dalam. Dahinya tetap menempel di lantai. Dan tiba-tiba, sesuatu runtuh di dalam dirinya. Tangisnya pecah. Bukan tangis kecil seperti malam-malam sebelumnya. Tangis itu dalam, sesenggukan, seperti bendungan yang akhirnya jebol setelah lama menahan air. "Aku lelah," bisiknya di sela tangis. Ia tidak tahu kepada siapa ia berbicara. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu menyusun kalimat indah. Tidak perlu memimpin doa. Tidak perlu terdengar kuat. Ia hanya seorang manusia yang kecil. Di posisi itu, dengan dahi menyentuh lantai, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun pelayanan. Ia merasa rapuh. Namun anehnya, ia juga merasa aman. Tidak ada tuntutan untuk tampil bijak. Tidak ada ekspektasi untuk memberi jawaban. Tidak ada mimbar. Tidak ada jemaat. Hanya dirinya dan Tuhan. Air matanya membasahi lantai. "Aku tidak ingin lagi mempertahankan diriku hanya karena takut kehilangan," ucapnya lirih. "Jika engkau memang lebih besar dari pemahamanku selama ini, tuntun aku." Kalimat itu keluar begitu saja. Ia tidak membaca teks, tidak mengutip apapun. Ia hanya berbicara dari kedalaman hatinya. Dalam sujud itu, ia merasakan keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang penuh. Seolah-olah seluruh kebisingan dalam pikirannya perlahan mereda. Tidak ada jawaban yang terdengar jelas. Tidak ada cahaya yang menyilaukan. Namun ada kedamaian yang menyelimuti dadanya perlahan. Ia merasa begitu kecil. Namun justru dalam rasa kecil itu, ia merasakan kebesaran Tuhan dengan cara yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Selama ini, mungkin ia terlalu sering berdiri tegak, berdiri sebagai pemimpin, sebagai pengajar, sebagai sosok yang harus terlihat yakin. Malam itu, ia tidak berdiri. Ia merendah. Dan dalam kerendahan itu, ia menemukan sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar argumen. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya basah oleh air mata. Napasnya masih terisak. Hana duduk di lantai, memeluk dirinya sendiri. "Apa yang terjadi padaku?" bisiknya. Namun kali ini, pertanyaan itu tidak lagi dipenuhi ketakutan. Ia tahu bahwa malam itu adalah titik balik. Ia tidak sedang meninggalkan Tuhan. Ia justru merasa lebih dekat. Kedekatan yang tidak bergantung pada jabatan. Tidak bergantung pada panggung. Tidak bergantung pada pengakuan manusia. Kedekatan yang sangat pribadi. Ia kembali menundukkan kepalanya sekali lagi. Lebih tenang. Bukan karena ragu, tetapi karena ia ingin merasakan kembali kedamaian itu. Dan kali ini, ia tidak menangis keras. Air matanya tetap mengalir, tetapi hatinya terasa ringan. Ia menyadari sesuatu yang sangat sederhana namun mengubah segalanya. Selama ini ia mencari Tuhan melalui struktur, peran, dan tanggung jawab. Namun malam itu, ia menemukan Tuhan dalam kerendahan yang paling pribadi. Sujud yang dulu ia anggap sebagai simbol perendahan manusia, kini menjadi jembatan yang membawanya pada kedekatan yang tulus. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya akan berubah. Ia tidak tahu bagaimana reaksi orang-orang di sekitarnya kelak. Namun satu hal menjadi jelas. Ia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Malam itu, di kamar sunyi tanpa saksi, Hana menemukan sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar. Kedekatan langsung dengan Tuhan, tanpa perantara, tanpa panggung, tanpa tepuk tangan. Hanya hati yang merendah dan jiwa yang berserah. Dan dari sujud pertamanya itulah, perjalanan hidup Hana benar-benar berubah. Langit sore itu berwarna kelabu ketika Hana melangkah menuju rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, temboknya mulai pudar, dengan halaman kecil yang dipenuhi tanaman melati. Tidak ada yang istimewa dari tempat itu. Namun bagi Hana,
Langkah yang ia ambil sore itu terasa seperti perjalanan paling menentukan dalam hidupnya. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengetuk pintu. Seorang perempuan parubaya membukakan pintu dan tersenyum lembut. "Silakan masuk." Hana menarik napas panjang. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, setelah hari ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Beberapa pekan terakhir adalah masa paling sunyi dalam hidupnya. Sejak malam ketika ia pertama kali bersujud di kamarnya dan merasakan kedamaian yang tak bisa ia jelaskan, ia tak lagi mampu membohongi dirinya sendiri. Ia mencoba menunda keputusan. Ia mencoba bernegosiasi dengan hatinya. Namun setiap kali adzan berkumandang dari masjid yang jaraknya tak terlalu jauh dari rumahnya, dadanya selalu bergetar. Setiap kali ia menundukkan dahi ke lantai dalam sujud, ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan selama puluhan tahun melayani di gereja. Dan hari itu, ia memilih untuk tidak lagi bersembunyi dari kebenaran yang telah ia temukan. Di ruang tamu kecil itu, tanpa sorotan kamera, tanpa keramaian, tanpa saksi selain beberapa orang yang ia percaya, Hana mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara bergetar. Air matanya mengalir deras. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimat itu sederhana, pendek, namun dampaknya mengguncang seluruh hidupnya. Ia merasa seperti bayi yang baru dilahirkan, rapuh, takut, tetapi juga ringan. Seolah beban bertahun-tahun terlepas dari pundaknya. Ia tidak mendengar tepuk tangan. Tidak ada perayaan besar. Hanya senyum tulus dan pelukan hangat dari orang-orang yang menyaksikan momen itu. Sore itu, Hana pulang dengan perasaan yang campur aduk. Ada kedamaian yang mendalam. Tetapi juga ada bayangan kehilangan yang mulai menghampiri. Dan benar saja, konsekuensi itu tidak menunggu lama. Kabar itu menyebar perlahan, seperti bisikan yang merambat dari satu telinga ke telinga lain. Awalnya hanya segelintir orang yang tahu. Namun dunia pelayanan rohani bukan dunia yang sunyi. Dalam hitungan hari, beberapa kolega mulai memandangnya dengan tatapan berbeda. Senyum yang dulu hangat berubah kaku. Sapaan yang dulu penuh persahabatan kini terdengar canggung. Suatu pagi, Hana dipanggil ke kantor pusat pelayanan. Ruangan itu terasa asing. Padahal selama bertahun-tahun ia keluar masuk ruangan itu dengan percaya diri. Di hadapannya duduk 2 orang pemimpin gereja yang pernah menjadi sahabat seperjuangannya. Hana, salah satu dari mereka membuka percakapan dengan suara berat. "Apa yang kami dengar itu benar?" Hana menatap mereka dengan tenang. Tidak ada lagi kegelisahan seperti dulu. Ia sudah menyiapkan hatinya. "Benar," jawabnya pelan. "Saya telah memilih jalan yang berbeda." Keheningan menggantung. "Kami merasa dikhianati." Suara yang lain terdengar lebih tajam. "Kau tahu betapa besar pengaruhmu bagi jemaat. Bagaimana bisa kau meninggalkan semuanya?" Hana menunduk sesaat. Kata-kata itu menusuk, tetapi tidak membuatnya goyah. "Saya tidak pernah berniat mengkhianati siapapun," katanya lirih. "Saya hanya tidak bisa mengkhianati hati nurani saya sendiri." Keputusan pun diambil tanpa banyak perdebatan. Jabatan yang selama ini ia emban resmi dilepaskan. Ia tidak lagi diperkenankan berkhotbah atau memimpin pelayanan. Ia keluar dari gedung itu dengan langkah pelan. Bangunan yang selama ini menjadi bagian besar dari hidupnya kini terasa seperti masa lalu yang jauh. Di parkiran, ia berhenti sejenak. Air mata menggenang, bukan karena ragu, tetapi karena kehilangan. Ia kehilangan panggungnya, kehilangan posisi terhormatnya, kehilangan identitas yang selama ini melekat pada namanya. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai kehilangan orang-orang yang dulu memanggilnya sahabat. Teleponnya semakin jarang berdering. Beberapa sahabat dekat mengirim pesan singkat, sebagian berisi kekecewaan, sebagian lagi kemarahan. "Kami tidak menyangka kau seperti ini. Kau telah tersesat. Apa semua yang kau ajarkan dulu hanya sandiwara?" Hana membaca setiap pesan dengan hati yang perih. Ia tidak membalas dengan amarah. Ia hanya mendoakan mereka dalam diam.
Ada satu sahabat yang paling membuatnya terluka. Seseorang yang selama ini selalu berdiri di sisinya dalam pelayanan. Ketika mereka bertemu tanpa sengaja di sebuah toko buku, sahabat itu hanya menatapnya sekilas, lalu berlalu tanpa menyapa. Hana berdiri terpaku di antara rak-rak buku. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan sunyi. Namun di tengah kesunyian itu, adzan berkumandang dari masjid tak jauh dari sana. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suara itu menembus dadanya. Ia menutup mata. Dulu suara itu adalah sesuatu yang ia kritik. Kini suara itu menjadi penghibur yang paling setia. Setiap kali mendengarnya, hatinya seperti dipeluk oleh ketenangan yang tak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini. Malam itu, di kamarnya yang sederhana, Hana mengambil sajadahnya. Ia berdiri dengan tubuh yang masih belajar. Gerakannya belum sempurna. Bacaan-bacaannya masih terbata. Namun ketika ia bersujud, semua rasa kehilangan itu seolah mencair. Dahinya menyentuh lantai. Di posisi paling rendah itu, ia justru merasa paling dekat dengan Tuhan. Tangisnya pecah. Ya Allah, jika ini jalanmu, kuatkan aku. Ia tidak lagi merasa perlu menyembunyikan air matanya. Ia tidak lagi merasa perlu mempertahankan citra kuat yang dulu selalu ia tunjukkan di depan jemaat. Kini ia hanya seorang hamba. Rapuh, kecil, namun jujur. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Secara finansial, hidupnya berubah drastis. Tanpa jabatan dan penghasilan tetap, ia harus memulai dari awal. Beberapa tawaran pekerjaan yang dulu mudah ia dapatkan kini menghilang begitu saja. Ada malam-malam ketika ia duduk sendiri, memandangi dinding kamar, bertanya pada dirinya sendiri apakah ia siap menghadapi semua ini. Rasa sedih itu nyata. Ia merindukan tawa bersama rekan pelayanan. Ia merindukan diskusi panjang tentang teologi. Ia merindukan suara jemaat yang menyanyikan pujian bersama. Namun setiap kali kerinduan itu berubah menjadi kesedihan yang dalam, ia kembali pada satu hal, sujud. Sujud menjadi tempatnya pulang. Di sana ia tidak merasa ditolak, tidak merasa dihakimi, tidak merasa sendirian. Ia mulai menyadari sesuatu yang perlahan menguatkan hatinya, bahwa kehilangan di dunia tidak selalu berarti kerugian. Kadang itu adalah cara Tuhan membersihkan ruang di dalam hati untuk sesuatu yang lebih tulus. Suatu sore, ketika ia berjalan melewati masjid yang dulu menjadi tempat ia berteduh saat hujan deras, ia berhenti di depan gerbangnya. Kenangan itu kembali. Hujan, banjir, rasa canggung, dan adzan yang pertama kali menggetarkan hatinya. Ia tersenyum tipis. Jika bukan karena hujan hari itu, mungkin ia tidak akan pernah berada di titik ini. Ia melangkah masuk dengan tenang. Duduk di saf paling belakang. Menunggu waktu salat maghrib. Ketika jamaah berdiri rapat, bahu saling bersentuhan, Hana merasakan sesuatu yang berbeda dari kesendiriannya selama ini. Ia tidak lagi merasa terasing. Di antara orang-orang yang mungkin tidak tahu siapa dirinya, ia menemukan persaudaraan yang sederhana. Tidak ada yang bertanya tentang masa lalunya. Tidak ada yang menilai keputusannya. Mereka hanya berdiri bersama, ruku bersama, sujud bersama. Dan di antara takbir dan doa, Hana merasakan ketenangan yang semakin kuat. Ia memang kehilangan banyak hal, tetapi ia menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kedekatan dengan Tuhan yang tidak bergantung pada jabatan. Kedamaian yang tidak bergantung pada pengakuan manusia. Malam itu, ketika ia kembali bersujud di rumahnya, ia tidak lagi menangis karena kehilangan. Ia menangis karena syukur. Ia tahu jalan di depannya mungkin masih panjang dan penuh ujian. Ia tahu tidak semua orang akan mengerti pilihannya. Namun setiap kali adzan berkumandang, dan setiap kali dahinya menyentuh lantai, ia yakin pada satu hal. Ia mungkin kehilangan dunia lamanya, tetapi ia telah menemukan Tuhannya. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Hana terbangun oleh suara adzan subuh yang menggema dari masjid di ujung jalan. Suara itu kini bukan lagi sesuatu yang asing baginya.
Bukan pula sekadar panggilan yang ia dengar dari kejauhan. Suara itu telah menjadi penanda hidup barunya. Ia duduk perlahan di tepi ranjang. Masih ada rasa haru setiap kali mengingat bahwa ia kini menjawab panggilan itu bukan sebagai pengamat, bukan sebagai pengkritik, tetapi sebagai seorang hamba. Hana mengambil wudhu dengan gerakan yang masih ia pelajari. Sesekali ia membuka catatan kecil yang ditempel di dinding kamar mandi, urutan wudhu yang pernah ia tulis sendiri agar tidak keliru. Gerakannya sederhana, namun hatinya penuh kesungguhan. Di kamar, sajadah terbentang rapi. Ia berdiri menghadap kiblat. Nafasnya teratur, tetapi bacaan di bibirnya masih sering tersendat. Beberapa ayat pendek sudah mulai ia hafal. Namun lidahnya kadang masih terpeleset pada huruf-huruf Arab yang belum sepenuhnya akrab. Allahu Akbar. Takbir itu keluar dengan lembut. Ketika ia membaca Al-Fatihah, air matanya kembali menetes. Bukan karena sedih, tetapi karena kesadaran bahwa ia sedang belajar dari nol. Seorang perempuan yang pernah berdiri di mimbar dengan percaya diri kini berdiri sendiri di kamarnya, terbata-bata menghafal doa seperti anak kecil yang baru belajar membaca. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa malu. Ia justru merasa jujur. Hari-hari sebagai mualaf tidak selalu mudah. Selain menata kembali kehidupannya secara spiritual, Hana juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sama sekali baru. Pada awalnya, ia merasa canggung memasuki masjid untuk mengikuti kajian. Ia khawatir akan dikenali. Ia takut masa lalunya menjadi bayang-bayang yang terus mengikutinya. Namun suatu sore, dengan keberanian yang ia kumpulkan sejak pagi, Hana melangkah masuk ruang kajian muslimah di masjid yang sama tempat ia dulu berteduh dari hujan. Ruangan itu sederhana. Beberapa perempuan duduk melingkar dengan mushaf di tangan. Suasana hangat dan akrab. Tidak ada kesan eksklusif. Tidak ada tatapan menghakimi. Hana memilih duduk di sudut, seperti kebiasaannya dulu. Seorang perempuan berhijab biru muda mendekatinya dengan senyum tulus. "Baru pertama kali ikut kajian di sini?" tanyanya lembut. Hana mengangguk. "Iya, saya masih belajar." "Alhamdulillah, kita semua juga masih belajar," jawab perempuan itu ringan. Jawaban sederhana itu membuat dada Hana menghangat. Tidak ada pertanyaan tentang latar belakangnya. Tidak ada rasa ingin tahu yang berlebihan. Ia diterima sebagai seorang saudari, bukan sebagai mantan siapa-siapa. Dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, Hana mulai mengenal komunitas kecil itu lebih dekat. Mereka adalah ibu rumah tangga, guru, mahasiswa, pedagang kecil, perempuan-perempuan biasa dengan cerita hidup yang beragam. Namun yang membuat Hana terharu adalah cara mereka memperlakukannya. Ketika ia kesulitan melafalkan huruf-huruf hijayah, salah seorang dari mereka dengan sabar membimbingnya. Ketika ia lupa gerakan salat, mereka mengajarinya tanpa nada meremehkan. "Pelan-pelan saja, Kak Hana," kata seorang gadis muda suatu hari. "Allah lihat usaha kita, bukan sempurnanya." Kalimat itu sederhana, tetapi menancap dalam di hati Hana. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa mengejar kesempurnaan dalam pelayanan. Ia terbiasa tampil meyakinkan. Kini ia belajar bahwa di hadapan Tuhan, yang paling berharga bukanlah penampilan, melainkan ketulusan. Perubahan pada diri Hana perlahan terlihat jelas. Jika dulu namanya dikenal sebagai pendeta perempuan yang kritis terhadap Islam, kini ia lebih sering terlihat duduk tenang di saf belakang, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak lagi berbicara dengan nada debat, tidak lagi merasa perlu memenangkan argumen. Ia justru lebih banyak diam, menyerap, dan merenung. Suatu hari setelah kajian, seorang ibu menghampirinya. "Saya dengar sedikit tentang perjalanan Kak Hana," katanya hati-hati. "Terima kasih sudah berani mencari kebenaran." Hana terdiam. Ia tidak pernah merasa dirinya berani. Justru seringkali ia merasa takut dan rapuh. "Saya hanya mengikuti hati nurani," jawabnya pelan. Ibu itu tersenyum. Itu sudah luar biasa. Perlahan, luka karena penolakan di masa lalu mulai sembuh.
Memang, masih ada saat-saat ketika ia teringat wajah-wajah lama yang kini menjauh. Masih ada rasa perih ketika mengingat pesan-pesan kekecewaan yang pernah ia terima. Namun kini ia tidak lagi memelihara rasa sakit itu. Setiap kali kenangan pahit muncul, ia membawanya dalam sujud. Di atas sajadah, ia belajar memaafkan. Bukan hanya memaafkan orang-orang yang menjauhinya, tetapi juga memaafkan dirinya sendiri atas kata-kata keras yang dulu pernah ia ucapkan, atas prasangka yang dulu pernah ia pelihara. Ia menyadari, masa lalunya bukan untuk disesali tanpa akhir. Masa lalu itu adalah bagian dari perjalanan yang membawanya pada hari ini. Proses pertumbuhan itu terasa nyata. Hana mulai mengenakan hijab dengan penuh kesadaran, bukan karena tekanan, tetapi karena pilihan. Awalnya ia merasa canggung melihat bayangannya di cermin. Wajah yang dulu dikenal publik kini tampak berbeda. Namun setiap kali ia menutupkan kain itu di kepalanya, ia merasa seperti sedang menutup lembaran lama dan membuka bab baru. Suatu sore, saat berjalan melewati sebuah toko buku, ia melihat sekelompok orang yang dulu pernah menjadi rekan pelayanannya. Hatinya sempat bergetar. Ia tahu sebagian dari mereka mungkin masih menyimpan kekecewaan. Namun kali ini, ia tidak menghindar. Ia tersenyum dan mengangguk sopan. Sebagian membalas dengan ragu. Sebagian lagi hanya menoleh sekilas. Dulu, sikap seperti itu mungkin akan menghancurkan hatinya. Kini, ia hanya menarik napas dalam-dalam dan berbisik dalam hati. Ya Allah, lembutkan hati kami semua. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirinya pada semua orang. Ia tahu siapa dirinya sekarang. Bukan lagi seorang pemimpin rohani dengan panggung dan pengikut. Bukan lagi sosok yang dikenal karena kritiknya. Ia hanyalah seorang pencari kebenaran yang terus belajar. Dan dalam kerendahan itu, ia menemukan kebebasan. Pada suatu malam, setelah mengikuti kelas tahsin pertamanya, Hana duduk sendirian di teras rumah. Angin berembus lembut. Langit penuh bintang. Di pangkuannya terletak mushaf Al-Quran yang dulu ia beli dengan niat mencari celah untuk membantah. Kini mushaf itu penuh dengan tanda stabilo, catatan kecil, dan jejak air mata. Ia membuka halaman yang berisi ayat tentang rahmat Tuhan yang luas. Dadanya terasa hangat. Bagaimana mungkin aku dulu begitu keras menilai sesuatu yang belum benar-benar kupahami? Gumamnya pelan. Namun ia tidak tenggelam dalam penyesalan. Ia justru bersyukur. Karena Tuhan tidak menutup pintu untuknya. Meski ia pernah menentang. Air matanya jatuh perlahan. Bukan air mata kehilangan. Bukan air mata kesedihan. Tetapi air mata syukur. Hidupnya memang berubah drastis. Status sosialnya berbeda. Lingkar pertemanannya berganti. Banyak kenyamanan yang harus ia lepaskan. Namun ia tidak pernah merasa seutuh ini sebelumnya. Setiap kali ia berdiri dalam salat, meski bacaannya belum sempurna, ia merasakan kedekatan yang nyata. Setiap kali ia duduk di tengah komunitas muslimah yang sederhana namun hangat, ia merasa diterima bukan karena masa lalunya, melainkan karena usahanya hari ini. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hana tidak lagi merasa harus menjadi siapapun selain dirinya sendiri, seorang hamba yang sedang belajar. Babak baru hidupnya memang belum lama dimulai. Ia tahu perjalanan ini masih panjang. Akan ada ujian, akan ada keraguan yang mungkin sesekali datang. Namun kini ia tidak berjalan sendirian. Ia memiliki Tuhan yang ia panggil langsung dalam sujudnya. Ia memiliki saudari-saudari yang merangkulnya tanpa syarat. Dan yang paling penting, ia memiliki hati yang kini lembut. Hati seorang pencari kebenaran yang rendah hati. Di bawah langit malam itu, Hana tersenyum. Perempuan yang dulu dikenal karena kritiknya terhadap Islam kini dikenal sebagai seseorang yang menemukan kedamaian di dalamnya. Bukan karena paksaan. Bukan karena kebencian pada masa lalu. Tetapi karena cinta pada kebenaran yang akhirnya ia temukan dengan air mata, keberanian, dan kerendahan hati. Langit sore itu berwarna jingga keemasan. Angin berembus pelan, menggoyangkan dedaunan di halaman masjid yang kini terasa begitu akrab bagi Hana.
Beberapa anak kecil berlari kecil di pelataran. Suara tawa mereka berpadu dengan langkah-langkah jamaah yang mulai berdatangan. Hana berdiri di sudut halaman, memandang menara masjid dengan tatapan tenang. Beberapa waktu lalu, ia pernah berdiri di tempat yang sama dengan hati penuh kebingungan. Namun hari ini berbeda. Dadanya terasa lapang. Tidak ada lagi pergulatan keras yang dulu sering menghantuinya. Lalu suara itu terdengar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adzan maghrib berkumandang, mengalun lembut menyusuri udara senja. Suara yang dulu pernah ia kritik sebagai gangguan kini menjadi melodi paling ia rindukan. Air mata Hana jatuh perlahan. Bukan karena penyesalan. Bukan pula karena kebingungan. Tetapi karena rasa syukur yang tak mampu ia bendung. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan setiap lafaz meresap ke dalam hatinya. Setiap kalimat adzan kini memiliki makna yang berbeda baginya. Dulu ia hanya mendengar suara. Kini ia mendengar panggilan. Panggilan untuk kembali. Panggilan untuk berserah. Panggilan untuk menjadi hamba. Ingatan tentang dirinya yang dulu perlahan berkelebat di benaknya. Ia teringat forum terbuka tempat ia berdiri dengan penuh keyakinan, menyampaikan kritiknya tentang sujud. Ia pernah berkata bahwa manusia tidak seharusnya merendahkan diri sedemikian rupa. Ia pernah menganggap adzan sebagai gangguan yang memecah ketenangan. Betapa yakin dan teguhnya ia saat itu. Betapa kerasnya ia mempertahankan pendapatnya. Kini, setiap kali ia bersujud, ia justru merasakan kemuliaan yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Dahinya menyentuh sajadah bukan sebagai simbol kehinaan, melainkan sebagai bentuk ketundukan paling tulus kepada Tuhan. Dalam sujud itulah ia menemukan kedamaian. Dalam sujud itulah ia merasa paling dekat. Adzan yang dulu ia nilai dari luar kini ia rasakan dari dalam. Setiap panggilan salat menjadi pengingat bahwa hidup ini bukan sekadar rutinitas duniawi, tetapi perjalanan menujunya. Hana membuka mata. Senja semakin redup. Jamaah mulai berbaris memasuki masjid. Ia ikut melangkah. Langkahnya ringan, namun syarat makna. Di dalam masjid, Hana berdiri di saf bersama para muslimah lain. Ia tidak lagi merasa sebagai orang asing. Tidak ada lagi rasa canggung yang dulu menyertainya. Ia berdiri sejajar dengan perempuan-perempuan yang mungkin tidak tahu seluruh detail masa lalunya, namun menerima dirinya hari ini. Takbir berkumandang. Allahu Akbar. Hana mengangkat tangan dan melipatnya di dada. Gerakan yang dulu terasa asing kini menjadi kebiasaan yang ia jaga dengan penuh cinta. Ketika ia rukuk, ia merasakan kerendahan hati yang menenangkan. Ketika ia sujud, air mata kembali mengalir. Namun kali ini bukan karena luka, melainkan karena rasa terima kasih. Ya Allah, Engkau tidak meninggalkanku, meski aku pernah menolakmu, bisiknya dalam hati. Ia teringat malam-malam panjang penuh keraguan. Ia teringat tekanan, kehilangan jabatan, sahabat yang menjauh. Semua itu pernah terasa begitu berat. Namun jika ia harus mengulang perjalanan itu untuk sampai di titik ini, ia tahu jawabannya. Ia akan tetap memilih jalan yang sama. Setelah salat selesai, Hana duduk beberapa saat di tempatnya. Jamaah perlahan bubar. Namun ia masih ingin menikmati ketenangan itu. Seorang ibu yang duduk di sebelahnya menoleh dan tersenyum. Air matanya bahagia ya, Kak? Tanyanya lembut. Hana tersenyum sambil mengusap pipinya. Iya, bahagia sekali. Ibu itu mengangguk seolah memahami tanpa perlu penjelasan panjang. Hana menyadari sesuatu. Hidayah memang tidak datang dengan cara yang selalu bisa dimengerti akal. Kadang ia hadir melalui hal yang pernah kita tolak. Kadang ia menyapa melalui sesuatu yang pernah kita kritik. Dan seringkali, ia datang ketika hati mulai lelah mempertahankan ego. Hana dulu mengira bahwa ia sedang membela kebenaran. Ia yakin bahwa kritiknya adalah bentuk ketegasan iman. Namun ternyata, perjalanan hidup membawanya pada kesadaran bahwa kebenaran tidak selalu ditemukan melalui perdebatan.
Kadang kebenaran ditemukan melalui kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita bisa saja keliru. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suara adzan yang dulu ia nilai sebagai gangguan akan menjadi suara yang paling ia tunggu setiap hari. 5 kali sehari, panggilan itu membangunkannya dari kesibukan dunia, mengingatkannya untuk berhenti sejenak, mengajak dirinya kembali kepada tujuan hidup yang sejati. Kini, jika suatu waktu adzan terdengar samar karena hujan deras atau tertutup kebisingan kota, hatinya justru gelisah. Ia menanti panggilan itu. Ia merindukan momen berdiri, rukuk, dan sujud. Beberapa bulan berlalu sejak ia resmi menjadi mualaf. Hidupnya mungkin tidak lagi gemerlap seperti dulu. Ia tidak lagi berdiri di mimbar besar dengan sorotan publik. Namanya mungkin tidak lagi ramai dibicarakan. Namun ketenangan yang ia rasakan jauh melampaui semua itu. Suatu sore, seorang perempuan muda menghampirinya setelah kajian. "Saya pernah menonton video lama tentang Kak Hana," katanya ragu. "Saya kagum dengan keberanian kakak mengikuti hati." Hana terdiam sejenak. "Dulu saya pikir keberanian itu berarti mempertahankan pendapat saya," jawabnya pelan. "Ternyata keberanian yang sebenarnya adalah berani mengakui bahwa saya salah dan mau berubah." Perempuan itu menunduk haru. Hana sadar, kisah hidupnya mungkin bukan tentang kehilangan jabatan atau berpindah keyakinan semata. Lebih dari itu, kisahnya adalah tentang perjalanan seorang manusia yang jujur mencari Tuhan. Tentang seseorang yang berani mendengarkan suara hati meski risikonya besar. Tentang cahaya yang tidak pernah memaksa, tetapi sabar menunggu hati yang bersedia terbuka. Malam itu, sebelum tidur, Hana kembali berdiri di atas sajadahnya. Rumahnya sunyi. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada pujian. Tidak ada sorotan. Hanya ia dan Tuhannya. Ia mengangkat tangan dalam doa. "Terima kasih karena Engkau membimbingku, bahkan ketika aku tidak menyadarinya. Terima kasih karena Engkau tidak menutup pintu meski aku pernah menentangnya." Air matanya kembali mengalir. Namun kali ini, ia tersenyum di antara tangisnya. Ia memahami sesuatu yang dulu tak pernah ia mengerti, bahwa reputasi, pujian, dan pengakuan manusia tidak pernah bisa menggantikan ketenangan hati. Mengikuti suara hati memang tidak selalu mudah. Ada harga yang harus dibayar. Ada kehilangan yang harus diterima. Tetapi jika suara hati itu membawa pada kebenaran, maka tidak ada harga yang terlalu mahal. Hana kini berdiri bukan sebagai pendeta perempuan yang dikenal karena kritiknya terhadap Islam. Ia berdiri sebagai seorang hamba yang bersyukur karena diberi kesempatan kedua untuk mengenal Tuhannya dengan cara yang lebih dekat. Di luar, adzan Isya kembali berkumandang. Hana tersenyum. Ia bangkit untuk menjawab panggilan itu. Panggilan yang dulu ia tolak, kini ia rindukan. Dan dalam setiap langkah menuju sajadahnya, ia tahu satu hal dengan pasti. Cahaya kebenaran tidak pernah memaksa siapapun. Ia hanya menunggu. Menunggu hati yang bersedia membuka diri. Menunggu jiwa yang lelah dengan kesombongan untuk belajar tunduk. Menunggu seorang perempuan bernama Hana yang akhirnya berani berkata, "Aku ingin mengikutimu, bukan egoku." Kisahnya bukan kisah tentang kekalahan. Bukan kisah tentang meninggalkan masa lalu. Melainkan kisah tentang menemukan rumah bagi hatinya. Dan setiap kali adzan berkumandang, Hana tahu bahwa ia telah sampai di tempat yang selama ini ia cari.